Tapi ulo salam mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sungguh merasa bahagia ya. Ada cahaya terang benderang. Saya berada di pondok pesantren untuk nama sementara dan nama berikutnya mungkin semoga langgeng. Artinya saya mengatakan ini pondok pesantren lebih dikenal dengan pondok pesantren Al-Wafa ya. Al-Wafa. Mengapa demikian? Karena pendirinya adalah Kiai Ali Wafa. Kiai Ali Wafa itu putranya Kiai Abdul Hamid dari Madura, Banyuanyar, Madura. Nah, saya akan menceritakan keunikan di sini. Sebuah pohon. Kalau kemarin saya sudah mengelilingi pondok ini, bahwasanya masih sangat tradisional. Pondoknya masih dengan bambu, ya, Mas Wafi. Iya. Nah, ini perkenalkan, ini adalah Mas Wafi. Badalnya dari, kalau istilah Banyumas itu ada pakai Romo, si Romo Kiai atau Kiai Abdul Aziz atau Kiai Abduh ya. Iya, Kiai Abduh. Kiai Abduh yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Wafa ini, putranya Kiai Ali Hasan. Kiai Ali Hasan putranya Kiai Ali Wafa. Kiai Ali Wafa putranya Kiai Abdul Hamid. Di sini saya akan menceritakan, konon cerita ada pohon cemara, bukan konon, ini saya sudah mendekat sendiri sih. Pohon cemara ini ya, ini murni sudah ratusan tahun dan ditanam langsung oleh beliau Kiai Ali Wafa. Ya, ditanam langsung oleh Kiai Ali Wafa lah. Keunikan pohon ini adalah tidak melampaui daun dan batangnya, tidak berani melampaui atap masjid ya. Sehingga memang ini terbukti dan nyata, dan masyarakat sini telah mengetahui bahwasanya ada sebuah pohon yang ditanam sebagai peneduh, tapi jangan sampai melampaui kubah masjid. Dan ya, sampai saat ini pohon cemara sudah ratusan tahun hanya setinggi pohon cemara ini gitu. Nah, ini masjidnya, ini pohon cemaranya lah. Sekilas saya akan minta keterangan dengan Mas Wafi sebagai badalnya dari Romo Kiai, atau taruhlah kalau istilah menterengnya ya asistennya Romo Kiai. Saya minta keterangan dari Mas Wafi. Asistennya Mas Fahri, asistennya. Ya, asistennya Mas Fahri lah. Ini badalnya Mas Wafi yang kesana kemari gitu aja lah. Nah, saya mohon ceritanya Mas Wafi. Cerita ini dulu, pohon ini itu tahun berapa kira-kira, karena saksi mata kan sudah nggak ada. Ditanam, dan lalu mengapa adakah sebuah mungkin apa wasiat atau sabda yang kenal atau sudah menjadi tutur rakyat di sini mengenai pohon ini kok bisa tidak melebihi kubah masjid, bahkan hanya separuh dari kubah masjid. Monggo. Begini Ki Dharma, saya mondok di sini ini dulu tahun 2000-an. Tahun 2000. Pas tahun 2000 menjelang bulan Agustus. Bulan Agustus saya masuk, ya pohon cemara ini memang sudah seperti ini. Nah, setelah saya baru masuk di pondok itu, terdengar ini berita yang nyampe ke saya itu di antara teman-teman santri itu menceritakan tentang pohon ini. Menurut berita, pohon ini ya yang sebelum ditanam itu yang nanam kan Kiai Ali Wafa. Sekitar, kalau tahun berdirinya pondok ini kan ada yang mengatakan 1911-an Masehi. Berarti belum ada Indonesia ya? Belum ada Indonesia, belum merdeka Indonesia. Belum merdeka. Ya. Itu yang nyampe beritanya ke saya di antara kalangan santri waktu saya masih baru-baru di pondok ini. Itu katanya
pohon cemara ini dawuhnya yang menanamkan Kiai Ali Wafa itu, dawuhnya Kiai Ali Wafa jangan sampai melampaui masjid. Jadi jangan mendahului sampai lebih tinggi daripada masjid gitu. Nah, itu yang berita yang nyampe pada saya. Nah, ini sekilas tadi kisah dari kisah yang beredar dan masih terbukti sampai sekarang, bahwasanya di Pondok Al Wafa ini, kiai yang pertama itu Kiai Ali Wafa menanam ini dengan mengucapkan sabda kalau istilah itu, karena orang dekat dengan Tuhan kan sabda, kamu saya tanam tapi jangan sampai daunnya melebihi pondok ini kubah masjid ini gitu, bahkan tidak sampai kubah sama sekali lah. Ini sebagai bukti bahwasanya manusia itu adalah khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi, termasuk tumbuhan pun harus bisa memimpin. Makanya kalau itu ya taruhlah karomah ya, kalau orang dulu kan punya kelebihan lah, karomah apa saya kurang paham, yang jelas punya kelebihan tertentu karena saking dekatnya dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dalam membaca bismillah atau basmalah gitu. Artinya memang pondok ini juga sampai saat ini masih dibiarkan utuh karena juga amanat beliau atau wasiat beliau, jangan sampai merubah tradisi berguru, intinya seperti itu ya. Sehingga tradisi berguru yang masih njawani, kalau istilah orang kita itu masih alami lah cara gampangnya, itu ya di pondok pesantren Al Wafa ini. Jadi pada prinsipnya saya tetap menjunjung tinggi siapapun, artinya siapapun itu tidaklah itu apalagi kita agamanya Islam ya, apapun alasannya, saya juga KTP-nya Islam. Para ulama yang termaksud ulama pewaris para nabi ya ulama yang demikian, ulama yang sabdanya didengar oleh alam sehingga bisa betul-betul memberikan rahmat kepada santrinya, kepada wilayahnya, kepada lingkungannya. Nah, saya akhiri sekian, intinya bahwasanya di sini ada keunikan Pondok Al Wafa, ada pohon cemara yang tidak mau daunnya tumbuhnya itu melebihi daripada masjid. Oh ya, sedikit lagi, konon cerita ini ada bekas potongan ya? Baru tapi ini baru ya. Baru ketika dipotong Romo Kiai karena nggak izin menegur ya. Santrinya ditegur. Jadi ini artinya saya mengatakan bahwasanya pohon ini masih utuh, tidak ada satu ranting pun yang boleh disentuh atau sembarangan gitu. Bukti kita mengindahkan wasiat daripada leluhur. Secara sadar demikian. Terima kasih.